Привет, Airsofters. Welcome to the Hobi Indo. Oke, selamat datang di channel Hobi Indo. Yang pada hari ini saya Hosanda, Lifetime Single, akan mereview unit yang mungkin sudah dilihat di preview sebelumnya. Unit ini cukup ikonik atau mungkin sangatlah terkenal, terutama jika ada M4 mesti selalu ada unit ini. Untuk di registernya, yaitu unit apa? Itu unit AK-74MN. Bisa dilihat unit ini cukup panjang, dari ujung ke ujung lumayan panjang, ya setinggi, ya lumayan panjang lah. Oke, bisa dilihat seperti itu AK-74MN. Biar masuk frame. Oke, masuk. AK-74MN, untuk background terlebih dahulu, untuk release-nya mungkin kalian sudah tahu dan unit ini cukup terkenal, yaitu dibuat oleh Kalashnikov dengan konfigurasi 545 mm di pelurunya, yang membedakannya dengan AK-47 biasa. Sedangkan 74 ini menggunakan kaliber 545 seperti yang saya jelaskan tadi, sedangkan AK-47 yang originalnya menggunakan kaliber 762. Dan dengan sistem piston, di mana piston langsung mendorong gas, langsung mendorong piston untuk menyelesaikan cycle bolt-nya. Unit ini termasuk sangat terkenal dengan ketahanannya, bisa dimasukkan di negara mana saja, negara yang mungkin berawa-rawa seperti Vietnam atau mungkin di Timur Tengah. Unit ini sentinya untuk versi senjatanya akan selalu bekerja. Dan yang di film-film bukanlah, yang Anda lihat bukanlah AK-47 asli, sedangkan itu adalah AKM atau versi modern AK-47 atau mungkin AK-74 seperti ini dengan furnitur kayunya. Oke, untuk di airsoftnya sendiri dibuat oleh GHK yang saya pegang dengan konfigurasi AK-74MN. Sedangkan ada beberapa konfigurasi lainnya seperti AKM, AK-74 biasa, AK-74U, AK-74 dengan M, N, dan lain-lain, AK-104, AK-105, dan AK-AK jenis lainnya atau mungkin OTS-14 yang berkonfigurasi blue book. Dan di mana saya mendapatkannya? Saya mendapatkannya dari Maggot Squad, link di deskripsi di bawah untuk Maggot Squad. Dan saya dapat dengan harga sekitar 8 juta kalau tidak salah, sehingga saya seperti itu. Akan tapi dengan catatan, unit ini datang dengan terpisah-pisah, jadi badannya sendiri, front setnya sendiri, dan beberapa part sendiri. Sepengetahuan saya, untuk GHK sendiri biasa menjadi satu, akan tapi dari Maggot Squad saya mendapatkan versi yang terpisah-pisah seperti itu. Oke, dan mari kita langsung saja ke bagian eksternalnya. Oke, dari eksternal lebih dahulu, dari depan bisa kita lihat muzzle brake yang khusus untuk AK-74 series, di mana di sini untuk mengatasi recoil, dan di belakangnya terdapat pisir depan seperti pisir segitiga M4 yang bisa dibandingkan secara langsung dari sini seperti M4 saya. Lumayan sama bentuknya, akan tapi di AK-74 lebih kecil yang AK-74. Dan di belakangnya terdapat gas tube. Gas tube-nya lumayan besar karena sini memuat piston, sedangkan gas tube M4 biasanya lebih kecil atau berbentuk batangan warna silver. Itu namanya gas tube. Dan di bawah terdapat barelnya di sini berbahan metal, dan berhubung kita membahas bahan-bahan, dan guardnya terbuat dari bahan plastik, dan pistol grip terbuat dari bahan plastik, dan popornya juga terbuat dari bahan plastik. Sisanya dari unit ini biasanya berbahan metal dengan pengecualian mungkin chambernya. Oke, handguard plastik lumayan nyaman, akan tapi perlu diingat Anda tidak bisa mensiklem AK-74 ini seperti ini. Jadi Anda dikhususkan untuk memegangnya seperti ini, Jadi tidak bisa mensiklem dikarenakan apa? Dikarenakan di belakangnya terdapat pisir, dan pisirnya cukup rendah. Dan untuk pisirnya sendiri menurut saya kurang nyaman. Maksudnya kurang nyaman di mata karena lubangnya lumayan kecil untuk pisirnya sendiri. Akan tapi untuk di popornya, untuk cikinya akan selalu lurus ketika Anda bertemu dengan bagian pipi bagian atas sebelah sini. Jadi untuk cikinya lumayan enak dan saatnya cepat ditemukan. Dan setelah itu dari pisir belakangnya, pisir belakang juga bisa diatur untuk di registernya sesuai dengan registernya dengan nomor marking serial seperti N dan atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 untuk per meternya seperti ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya top covernya berbahan metal juga. Sepertinya bukan besi, bukan benar-benar besi seperti stem receiver seperti di
aslinya atau real steel-nya. Oke, selanjutnya setelah di cover atasnya, kita langsung saja menuju ke bolt-nya. Bolt-nya di sini berbahannya lumayan keras, bahannya metal atau mungkin bisa bilang steel juga, yang jelas sangat keras. Dan untuk fungsinya untuk mengkokang unit ini. Oke, perlu catatan lagi, unit ini adalah unit GBBR, jadi tidak ada gearbox-nya terutama. Dan ini menggunakan chamber, dari sini ada chambernya juga, dan di chambernya sendiri menggunakan barel AEG. Jadi jika Anda punya barel AEG, bisa menggunakan barel AEG di sini atau mungkin bisa di air hop. Dan juga berhubung kita membahas charging handle-nya, charging handle sendiri tidak bisa menuju ke bagian ujung belakang dikarenakan ada buffer di dalamnya. Buffernya seperti apa? Nanti kita akan bahas di bagian internalnya. Oke, selanjutnya untuk bagian kontrolnya mungkin di selektornya, selektor AK seperti biasa dengan marking shading seperti ini. Yang di atas sendiri itu safe, di bawah full auto, di paling bawah sendiri semi. Jadi tengah itu untuk full auto, bawah semi, dan paling atas sendiri untuk safe. Seperti itu. Oke. Dan untuk selanjutnya di kontrol belakangnya lagi mungkin triggernya aja. Dan untuk triggernya sendiri saya agak 50-50 untuk feel-nya, terutama untuk wall-nya sendiri. Untuk wall-nya sendiri atau mungkin tembok untuk bukan tembok sih, untuk merasakan triggernya, untuk menekan triggernya agak unik karena ada bagian yang kosong baru bentar, sorry, ada safety-nya. Jadi ketika kosong ada bagian kosong sebelah sini, jadi masih bisa digerak sedikit sebelum triggernya nih, sebelum hammernya turun, baru hammernya turun. Dan ketika hammernya turun sendiri, itu rasanya sangatlah spongy atau mungkin sangatlah lembut untuk biar hammernya turun. Dan untuk resetnya sendiri sangat terdengar sangat jelas seperti ini suaranya, seperti itu, seperti Glock mungkin. Dan untuk resetnya sendiri majunya terlalu sangat terdepan, bagian terdepan sendiri, jadi Anda tidak bisa menghilangkan bagian di mana ada bagian yang kosong pada saat di triggernya. Oke, selanjutnya setelah dari trigger, untuk pistol gripnya sendiri sangat tipis dibandingkan dengan versi AEG-nya, bisa dilihat sangat tipis, setipis subus mungkin jika perbandingannya, dan sepanjang subus juga. Jadi istilahnya grip ini grip ukuran subus, bukan baterai subus tapi grip subus. Dan cukup untuk orang-orang tangannya mungkin tangannya kecil sangat nyaman, akan tapi jika tangannya besar, mungkin tangannya bisa menggenggam satu bola basket, nggak begitu nyaman untuk pistol grip ini. Oke, selanjutnya ada di depan trigger dan pistol grip terdapat magazine release untuk kontrolnya, dan magazine berhubung berbicara dengan magazine, untuk magazinnya seperti ini, magazine plastik, tidak seperti magazine AKM di mana magazine metal. Dikarenakan ini menchambering untuk sesuai dengan tulisannya 545 mm. Dan untuk mengisi gasnya di sini, di belakang sini untuk mengisi gasnya, mungkin bisa fokus sedikit, nanti saya tunjukkan di B-roll. Dan untuk mengisi BB-nya Anda diberikan loader khusus, loader seperti ini, tidak seperti loader biasa jika saya tutupi ujungnya, akan tapi jika di bagian ujungnya sendiri terdapat ujung khusus buat masukkan ke bagian loading BB-nya. Untuk load BB-nya seperti biasa, seperti tinggal ditaruh seperti ini dan dimiringkan sedikit 30 derajat, baru ditekan tusuk-tusuk saja seperti itu. Dan maksimalnya 45 BB, dan mungkin ada beberapa bagian lain. Dan untuk mengisi gasnya saya contohkan seperti ini. Oke, pengisian gasnya seperti itu, dan magazinnya sendiri lumayan kuat untuk plastiknya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa bahas untuk masukkan magazinnya terlebih dahulu. Masukkan magazinnya seperti AK-AK biasa. Jika Anda kurang tahu, caranya adalah indeks ke depan, ke bagian depannya terlebih dahulu, moncong depannya terlebih dahulu, baru dimasukkan ke belakang seperti itu. Dan untuk melepaskan magazinnya, tinggal didorong ke depan saja, tuas di belakang sini, yang belakang sini, dorong saja ke depan dan tarik seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian belakangnya, untuk woopernya sendiri bukan wooper yang bisa diatur atau seperti M-port, akan tapi panjangnya sesuai dengan posisi ketiga M-port seperti ini, di posisi bagian ketiga seperti ini. Dari panjangnya, maksud saya dari pistol grip ke ujung woopernya. Jadi untuk soldering atau mungkin untuk pasang wooper ke pistol grip lumayan bisa diukur seperti ini, panjangnya hampir sesuai. Yang fornya di belakang dan akanya di depan
seperti itu. Dan untuk poppernya sendiri hampir sama panjangnya kalau di posisi ketiga. Dan mungkin jika Anda mencari ergonomisnya bisa dibandingkan seperti itu. Dan keunggulan dari popor AK ini dari M4 mungkin untuk mengkabrasi bagian bisa ditarik dan diaturnya popor M4. Popor AK ini bisa dilipat dengan tombol di samping sebelah sini, di sebelah kiri. Tinggal ditekan saja tombol sebelah sini dan dorong popornya. Dan Anda bisa melipat popor AK-nya seperti ini. Oke, untuk melepaskannya ada tombol sebelah sini. Tinggal tekan saja tombol sebelah sini dan langsung di snap seperti itu aja, atau dicepat seperti itu. Jika Anda bisa lihat di sebelah sini terdapat ruang kosong, dan ruang kosong ini bertujuan untuk bisa mengakomodir bagian mounting scope khusus AK. Jadi mungkin Anda punya rel yang buat khusus AK, jadi ada rel untuk di sini. Saya mungkin bisa tunjukkan tag-nya di sebelah sini. Nanti tinggal dipasang saja. Nanti Anda punya pickup rel di atas, dan pickup rel itu tidak include di bagian unit ini. Dan mungkin untuk aksesoris lainnya terdapat skin point di popor di bagian belakang sini dan juga bagian sebelah sini. Oke, mungkin kita bisa langsung ke internalnya saja. Oke, untuk internalnya sendiri, untuk mengakses internalnya tinggal pencet tombol di belakang sini. Tombol belakang sini dipencet saja dan tarik covernya ke atas. Oke, covernya seperti ini. Bahannya metal, keras. Oke, selanjutnya untuk bisa dilihat recoil spring guide, bolt, dan sini ada buffernya. Saya tunjukkan buffernya seperti apa. Untuk melepas spring guide-nya tinggal dorong ke depan, miringkan ke atas dan tarik seperti itu. Dan ini jadi satu posisinya. Bukan posisinya, maksudnya spring guide itu jadi satu seperti spring guide Glock. Dan buffernya ini adalah menjelaskan kenapa boltnya tidak bisa mundur sepenuhnya sampai ke posisi terakhir, seperti mungkin perbandingannya well AK-47 atau mungkin WE AK-47, di mana boltnya bisa sampai ke belakang sendiri. Dan untuk meloloskan boltnya tinggal ditarik saja, bukan boltnya, buffernya. Dan buffernya sendiri berbentuk seperti red dot, mini red dot, RMR seperti itu, kecil dan berbahan plastik untuk memperpanjang umur dari receivernya dan part-part lainnya. Kata GHK seperti itu dan kata forum seperti itu. Saya nggak tahu. Dan untuk boltnya sendiri seperti bolt releasernya terdapat pistonnya di sini. Piston seperti punya releasernya, dan terdapat nozzle-nya di sini biar membedakan untuk airsoft dan releasernya. Dan ini rata-rata berbahan aluminium, kalau nggak stainless steel. Ya. Ini stainless steel dan beberapanya aluminium. Seperti itu untuk boltnya sendiri. Dan ada bisa lihat di sini ketika saya melepas boltnya terdapat pengaturan hop-up-nya, hop-up chamber seperti ini. Dan selanjutnya kalau kalian mau melepaskan lebih jauh, seperti saya tunjukkan video sebelum-sebelumnya, dengan cara untuk melepas gas stopnya mungkin bisa tarik tuas yang ada di sini. Tuas yang ada di sini. Oke, sebelah sini. Dan tarik saja ke atas dan tarik gas stopnya ke atas. Lepaskan seperti itu. Dan terlihat seperti ini, terlihat sangat kosong, dan ini gas stopnya terlihat sangat kosong seperti ini. Sorry, unitnya sangat panjang. Jadi seperti ini, sangat hampa, kosong. Dan Anda bisa lihat trigger groupnya di sini. Trigger groupnya lumayan 1:1, meskipun ada beberapa part yang berbeda. Oke, untuk masangnya kembali tinggal diulang aja prosesnya seperti sebelumnya. Oke, mungkin sembari saya meletakkan unitnya menjadi satu, mungkin ada background terlebih dahulu terhadap bodi dari GHK AK-74 ini. GHK AK-74 ini bodinya oleh GHK sendiri dibuat oleh LCT Airsoft, di mana kalian tahu LCT juga membuat AK tapi versi AEG. Dan untuk AEG-nya sendiri sebenarnya katanya bisa di-convert secara langsung menjadi GBBR. Saya kurang tahu info jelasnya, akan tapi kata orang-orang bisa. Dan saya sudah mencoba untuk memasang mag AEG ke sini dan muat, akan tapi tidak bisa dikarenakan nggak ada gasnya, mag-nya. Jadi seperti itu. Jadi jangan berharap Anda mempunyai unit yang bisa kompatibilitas 2 seperti itu. Tetapi jika saya mempunyai unitnya, saya sangat puas karena ada info juga untuk dari GBBR ke AEG konversinya cukup mudah. Ada berkata seperti itu, terutama untuk GHK sendiri. Seperti itu untuk memasangnya, sangat keras. Oke, mungkin selanjutnya akan saya krono terlebih dahulu untuk GHK AK ini. Dan BB yang saya gunakan BB 0,2 AEG
ASC dengan Mac seperti ini, dan yang saya keluarin menggunakan X-Cortec X300 ya, X-Cortec Mark III seperti itu. Saya akan luruskan terlebih dahulu ke posisi yang tepat dan mencoba menembaknya. Saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, untuk shooting shot yang pertama dengan HPP 0,2, tembakan pertama sampai 3 kali tembakan saja. 393, 385, 382. Oke, saya tunjukkan hasil chronographnya untuk GHK AK-74MN ini. Sebentar, jika saya bisa melepas chronograph dari tripodnya. Oke, saya akan tunjukkan memorinya. Setting memo 3821. Jika kamera saya bisa lihatnya 3821, dan di bawahnya 3856. Jika saya delay nggak fokus 386, dan selanjutnya saya nggak tahu berapa ya, 390-an kalau nggak salah. Iya, 393. Jadi shooting atau FPS lumayan keras, terutama buat GBPR sekitar 390-an. Dan di sini dia dihitung 136 Joule untuk AK-74MN ini. Oke, mungkin itu saja untuk dari eksternal dan internalnya. Dan oh iya, untuk GHK AK ini juga bisa di dry fire. Maksudnya dry fire, Anda tidak perlu memasukkan BB ke dalam magazinnya, dan Anda bisa menembakkan semua isi gasnya jika Anda mungkin buat film atau mungkin buat suatu proyek. Jadi lumayan unik. Ini ada trik saya yang biasa digunakan untuk melepas BB dari magazin tanpa harus menembakkannya. Seperti itu. Dan cara untuk menembakkan dry fire, Anda tinggal tarik tuas yang ada di sini. Ada tuas kecil di mana itu menggunakan ball stop, tinggal tarik saja menggunakan tang. Seperti itu. Dan di sini masih ada gas. Dan mungkin Anda lihat video di mana saya menembakkannya secara kosong tanpa top cover dan bolt tanpa top cover dan gas tube. Saya akan mencontohkannya tanpa recoil spring gate, hanya menggunakan buffer dan boltnya. Jadi ini akan demonstrasi sangat unik. Oke, sudah saya lepas. Dan mungkin jika Anda tertarik untuk disassemble AK, untuk mempelajari AK, mungkin ini adalah unit yang cukup menyenangkan jika dipunyai. Oke, tanpa ada recoil spring. Bisa menembakkan unitnya. Oke, bisa Anda lihat kalau di sini, di mana boltnya ketika tidak bisa maju sepenuhnya seperti ini, atau kalimat out of battery, dan sekitar saya tarik triggernya, hammernya tidak akan drop sepenuhnya. Akan tapi jika saya majukan sepenuhnya seperti ini, hammernya akan maju, akan strike atau menghantam gas pistonnya seperti ini. Jadi cukup kondisi yang aman atau mungkin jika ada kerusakan, Anda tahu masalah di mana. Dan mungkin saya akan memberikan opini saya pribadi untuk GHK sendiri, dan dari untuk bentuknya sendiri atau mungkin internalnya, atau mungkin bisa disamakan dengan real steel-nya, terutama untuk pembongkarannya sangatlah menyenangkan membongkar AK. Dan mungkin Anda bisa buat kompetisi bongkar pasang AK. Dan untuk akurasi sendiri, saya kurang begitu puas untuk akurasinya. Maksudnya di jarak 20 meter mungkin 20 meter sendiri hanya dari 10 tembakan hanya 7 atau mungkin 8 untuk yang kena targetnya. Dan mungkin untuk recoilnya sendiri, saya bisa bilang recoilnya sangat enak dan suaranya sangat menegangkan. Maksud recoilnya enak, maksud saya recoilnya lurus ke belakang, dan seperti rasanya seperti Inokatsu, yang Anda pernah megang Inokatsu seperti itu. Recoilnya hampir sama dan suaranya hanya lebih keras saja dari Inokatsu. Kalau menurut saya seperti itu dari pendengaran saya. Dan mungkin itu aja untuk recoil dan akurasi. Mungkin saya puas, dan internal saya sangat puas, terutama bodinya sangat keras.
dan saya baru mempunyai unit ini sekitar baru 2 minggu 3 minggu, dan saya hanya untuk target saja, untuk menembak target kecil dan untuk pembongkar-bongkar pasang karena bentuknya realistis. Dan mungkin jika lihat video di grup Airsoft Indonesia, Anda bisa lihat saya menembak dengan topi, dan mungkin topi yang Anda lihat ada topi mulai seperti ini, Indonesian Badass. Dan ya, jika Anda mungkin bisa ada perkiraan untuk sukir, mungkin juga bagus untuk sukir karena magazinnya juga hitungannya banyak. Untuk jumlah magazin per BB-nya, magazin yang di dalam BB yang ada dalam magazin yaitu 49. Dan mungkin kita coba ke full auto bentar, mungkin bisa Anda lihat seperti ini, mungkin bisa lihat actionnya seperti itu, seperti ini, tuh 2, 3 full auto, seperti itu untuk full autonya. Suaranya sangat keras, terutama jika ada nakos di belakang. Dan bisa dilihat, mungkin jika Anda setelah membeli unit ini, dompet Anda akan setipis pistol grip ini. Jadi pistol gripnya benar-benar tipis, dan jika Anda membeli unit ini, mungkin dompet Anda bakal setipis pistol grip ini, dan mungkin Anda dimarahin istri Anda jika Anda berkeluarga. Dan mungkin itu aja sih kalau dari menurut saya opini, terutama untuk GHK ini sangat menyenangkan. Mungkin jika Anda udah punya GBBR import, mungkin ada saatnya Anda melihat ke platform lain, yaitu mungkin AK, mau yang AEG atau GBBR seperti ini. Menurut saya oke-oke aja, tapi sedangkan untuk plusnya di GBBR-nya recoilnya sangat bagus, dan Anda bisa bongkar pasang kayak di rilis seperti itu. Dan mungkin buat video film-film kan juga bagus untuk menjadi penjahatnya menggunakan GBBR seperti ini. Dan untuk dari pendapat saya mungkin udah itu aja lah, gak usah tambah-tambahin kalau dari saya. Dan mungkin satu lagi untuk aksesorisnya sendiri mungkin agak terlimitasi, terutama untuk railnya. Anda jangan takut karena ada rail dari Hephaestus untuk merubah gas tube ini menjadi gas tube rail, dan mungkin ada mounting rail di samping jika Anda lebih prefer optik yang lebih dekat dengan mata Anda seperti itu. Dan itu saja dari saya. Mungkin bisa like video ini jika Anda menyukai video ini, atau mungkin dislike untuk video ini jika Anda tidak menyukai video ini. Dan mungkin kalau alasan tidak mendislike video ini mungkin bisa diberitahu di komen di bawah, atau mungkin ada masukan dari komen di bawah. Saya sangat menghargai partisipasi Anda untuk membuat channel lebih bagus. Dan mungkin bisa subscribe, sangat membantu saya subscribe di channel Hobi Indo. Saya akan mereview mungkin akan review barang-barang lain, atau mungkin konsol, atau mungkin granat airsoft. Saya akan reviewnya juga. Mungkin itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Dos vidanya.